ya terhadap kemampuan berkomunikasi. Jadi kita ambil ini, kalau kita gunakan SPSS, kita ambil ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa nilai probabilitasnya, ya, dia berpengaruh, ya. Jadi karena dia nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian untuk menentukan pengaruh tidak langsungnya melalui X3, maka kita perlukan hasil yang dibawa, ya, hasil yang dibawa. Jadi kita lihat koefisien jalur fasilitas belajar ke motivasi belajar itu adalah 0,138, ya. Kemudian kita kali, ya, dengan koefisien jalur motivasi belajar terhadap kemampuan berkomunikasi yang di tabel di atas, ya, tabel pertama. Jadi 0,138 dikali dengan 0,574, ya. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya. Kemudian begitu pula untuk pengaruh tidak langsung. Jadi pengaruh tidak langsung X2, ya, dalam hal ini kualitas pengajar terhadap kemampuan berkomunikasi, ya. Ya, kita ambil koefisien jalur dari X2 ke X3 motivasi belajar dikali dengan nilai estimasi koefisien dari motivasi belajar ke kemampuan berkomunikasi. Kita dapatkan ini. Nah, kalau kita bandingkan, ternyata lebih besar pengaruh langsung, ya, dari dua variabel di 0,224 dengan 0,280, sementara yang pengaruh tidak langsungnya itu adalah 0,135. Kemudian untuk pengaruh totalnya secara keseluruhan kita jumlahkan saja pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung. Nah, saya tidak tahu kalau Nur Rahmat kemarin untuk dapatkan signifikan atau Alim signifikan dari pengaruh tidak langsungnya di SPSS itu bagaimana kalau kita tidak menghitung manual? Ya, Bu. Kalau pengaruh tidak langsungnya, kesignifikanannya, kan ini baru di besarnya. Kita hitung manual. Iya, Bu. Maksudnya iya dicari masing-masing dulu. Oh, cari masing-masing di. Iya, Bu. Ya, karena saya juga tidak tahu itu di SPSS yang mana tempatnya untuk melihat tanpa menghitung manual, ya. Kalau menghitung manual tadi kan bisa gunakan rumus itu untuk pengaruh tidak langsungnya. Tapi kalau di R itu bisa langsung kita bisa lihat, ya, termasuk untuk totalnya dia munculkan dia signifikan atau tidak, sehingga kita bisa lihat. Nah, tentu kalau misalkan apa namanya kita mau membandingkan besaran pengaruh langsung dengan tidak langsungnya, perlu juga kita lihat apakah signifikan besaran pengaruh tersebut, ya. Nah, kalau langsung kita dapat G di output dari analisis regresi, ya. Jadi ini yang kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat hanya Ibu tidak menghitung manual, ya, ini, ya, nanti kita lihat di software lain, ya. Jadi artinya dengan SPSS itu sudah bisa kita gunakan. Jadi apa namanya, software statistika ada banyak, dan tentu apa namanya, masing-masing ada kelebihannya lah, ya. Mungkin kalau yang SPSS orang sudah familiar, ya, yang sudah terbiasa gunakan sehingga lebih senang menggunakan ini. Tapi biasanya ada di satu software yang kita perlukan ternyata tidak di situ, tapi ada di software lain, jadi bisa saling melengkapi lah. Jadi ketika kita mengolah data, tidak mesti satu software yang kita gunakan, tapi kalau satu software sudah mengakomodir semua kebutuhan kita, maka itu sebenarnya lebih bagus, ya. Nah, apa namanya, di SPSS mungkin sudah disampaikan juga di Bu Asri bahwa ini software yang berbayar,
Hanya kan kita yang menggunakan yang trial, jadi tidak bayar lisensinya. Mestinya dibeli di lisensinya. Mestinya sih universitas yang belikan kita di langganan sehingga kita bisa gunakan. Makanya biasa orang hindari kalau kita mau menulis, kalau kita menulis artikel, orang hindari itu menulis bahwa saya mengolah datanya menggunakan SPSS karena khawatirnya nanti reviewer menanyakan lisensinya. Karena kan reviewer tahu banyak yang tidak berlisensi. Ya, nah sehingga Ibu Aswi perkenalkan art. Ya, art ini tidak berbayar. Ya, jadi kita bebas mencantumkan di artikel kita. Kalau artikel itu mau dipublikasi secara online ya, tidak apa-apa kita sebutkan karena memang dia tidak berbayar, jadi dia open source. Jadi sama juga JASP ya. Ya justru saya taunya itu JASP itu dari Alif. Ada mungkin yang kenal Alif Rizky, Alif Rizky apa Rizky Alif yang asisten lab dulu di S1 ya. Saya justru dibilang, Ibu ada ini Bu, tidak perlu kita buat ininya, buat sintaksnya. Dia juga apa namanya, tidak berlisensi juga, tidak berbayar juga, ya. Malah saya coba, ini kok kayaknya lebih mudah dibanding kalau saya menggunakan R, saya harus ketik lagi sintaksnya, ya. Nah kalau kalau yang JSP cuma mungkin kalau R kan kita bisa apa ini menggabungkan beberapa fungsi di situ ya. Satu kali kita buat skripnya ya, dibuat bersusun skrip itu nanti bisa satu kali run jalan semua yang kita inginkan. Ya, mungkin di situ ya. Saya juga tidak terlalu mahir-mahir amat art. Saya hanya apa namanya, saya gunakan untuk kebutuhan saja. Jadi untuk mengeksplor yang lain belum, nanti mau gunakan baru ku coba-coba. Ya, itu bagusnya karena juga ada contoh-contoh biasa di apa namanya, di fungsinya ada contoh biasa di situ, dan datanya data yang memang sudah include di package itu sehingga dia akan terpanggil dengan sendirinya data itu. Jadi kita bisa apa namanya, coba-coba ya. Ya. Nah ini yang kita ini pakai SPSS ya. Jadi itu mungkin kalau SPSS ya berlisen harus di apa namanya, kita beli lisensinya sehingga kita biasa tidak mau mencantumkan di artikel yang akan dipublikasi online, di khawatirnya itu diburu ke reviewer, ada lisensinya tidak. Jadi biasa orang menggunakan mencantumkan R, tapi kalau mau aman tidak usah disebut di artikel tak bahwa saya mengolah datanya menggunakan software ini ya, ya langsung saja dimunculkan hasilnya. Karena kan bisa saja kita menggunakan software lain toh. Ya, dihitung manual juga kan bisa. Ya, itu manual. Tapi kalau untuk data besar ya pasti dihindari nih manual. Yang penting kita tahu prosesnya. Nah, kalau kita gunakan output SPSS, jadi yang kita perlukan informasinya adalah di kolom standardized coefficient beta, ya, yang kita perlukan dua-duanya. Kemudian tentu nilai signifikannya, ya, nilai signifikannya apakah dia signifikan. Nah, kemudian informasi yang bisa kita dapatkan lagi dari keluaran SPSS adalah koefisien determinasinya, R kuadratnya. Ya, R kuadrat. Ya, kalau R kuadrat untuk apa namanya, yang pertama tadi ini untuk yang variabel endogen ya, mediator ya, endogen mediator, ini yang model summary yang pertama. Ini sangat kecil ya karena tadi ada satu tidak signifikan ya, dia kecil sekali, hanya 0,8%, berarti ada 99% lebih ya yang variabel lain yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kita fokus ke yang kedua ini adalah kita dapatkan R kuadratnya, ini juga sebenarnya masih kecil ya, 5,9%.
Jadi untuk errornya kita dapatkan 80,5%, masih ada sebesar 80,5% variabel lain. Jadi menghitungnya dengan ini untuk mendapatkan nilai error pengaruh variabel lain ya, variabel pengaruh. Jadi yang kita gunakan informasinya adalah ini dari kuadrat yang kita ambil. Jadi itu kalau keluaran SPSS. Oke, saya kira itu barangkali yang Bu bisa sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita coba di GISP, ternyata dia lebih cepat atau menggunakan R. Ada yang ingin atau mungkin ada Rahmat yang pengalamannya bisa disampaikan di sini, Alim pengalamannya menggunakan apa namanya menggunakan model jalur tersebut atau analisis jalur. Nah, mau bertanya, Bu. Iya, silakan Nur Rahmat. Oh, iya, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Bu, itu kalau misalnya tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya, Bu. Baik itu ya utamanya pengaruh tidak langsungnya, Bu. Apa kira-kira tindakan yang selanjutnya dilakukan kalau tidak ada pengaruhnya begitu, Bu? Apakah dianalisis lebih lanjut atau bagaimana, Bu? Ya, karena kebetulan itu saya tidak berpengaruh dulu, Bu. Yang tidak langsungnya, yang tidak berpengaruh. Iya, Bu. Dua variabel eksogen tidak semua pengaruhnya, Bu. Tidak berpengaruh secara tidak langsung. Iya, Bu. Tidak ada pengaruh tidak langsungnya, Bu. Iya. Jadi kalau misalkan apa namanya ada variabel yang tidak berpengaruh, tapi kalau misalkan yang tidak langsungnya tidak berpengaruh, kalau itu kita analisis ulang, berarti kan kita tidak ikutkan lagi mediatornya. Ya, tidak ikutkan mediatornya berarti itu akan sama dengan kita melakukan analisis regresi, berarti analisis pengaruh langsung semua yang kita perhatikan, ya. Atau kalau misalkan kita mau apa namanya apa istilahnya, metode trimming, ada yang kita keluarkan, yang tidak berpengaruh itu kita keluarkan, tetapi hati-hati ketika mengeluarkan variabel ini, jangan sampai akan justru berdampak ke pengaruh langsungnya. Jadi bisa kita keluarkan variabel yang tidak berpengaruh tersebut, kemudian kita modelkan ulang, ya, bisa dimodelkan ulang. Ya. Jadi kalau yang metode trimming itu sama ini. Cuma nanti kalau sedikit variabel eksogen berdampak juga sih, kecuali kalau banyak ya. Kalau misalkan tadi dua tidak berpengaruh, dua-duanya apa yang diambil? Atau satu mami. Padahal secara teori itu berpengaruh. Jadi selalu bisa kita merancang ulang. Ya, kita rancang ulang, tetapi rancangan itu tetap berdasarkan konsep, berdasarkan teori. Ya, ketika melakukan perancangan ulang, jadi tidak boleh kita yang coba-coba. Oh, kalau begitu ini saya kasih jadi antara deh, ini aku kasih pindah jadi antara, tidak boleh ya. Jadi selalu tetap kita kembali ke kajian teorinya untuk kita rancang kembali apa namanya jalur-jalurnya, ya. Nah, kalau misalkan kita mau seperti itu saja hasilnya, ya tidak apa-apa, nanti disampaikan. Mungkin juga data yang kita ambil kurang banyak, ya. Atau mungkin, nah ini yang perlu juga dicek, jangan sampai variabel eksogennya itu berkorelasi, karena itu bisa mengacaukan kesignifikan dari parameter, ya, dari parameter. Jadi parameter dalam hal ini adalah koefisien jalurnya, kalau di regresi koefisien regresi. Jadi perlu dicek apakah variabel ini korelasi antara variabel eksogen, ya, hanya variabel eksogen yang kita lihat korelasinya, jangan sampai mempunyai korelasi yang tinggi dan signifikan. Jadi kita bisa uji di analisis korelasi product moment. Ya, karena itu bisa saja artinya mungkin X1 berpengaruh, tetapi X2 tidak, karena sebenarnya karena berkorelasi sehingga dia bisa diwakili oleh X1.
ya bisa diwakili oleh X1. Ya, jadi itu perlu juga dicek asumsi multikulinaritas untuk variabel eksogen ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau dia antara tidak, karena sudah pasti berkorelasi tuh dengan misalkan tadi X3 dengan X1, karena kita kan mau lihat pengaruhnya X1 dan X3. Jadi di analisis regresi linear berganda, variabel X-nya itu ya ada asumsi bahwa variabel X itu tidak boleh berkorelasi, harus saling bebas. Supaya tidak tumpang tindih di pengaruh X ini terhadap Y. Nah, tetapi antara X dan Y itu harus mempunyai korelasi. Ya. Kalau secara teori kan sudah tidak akan kita tetapkan dia sebagai variabel bebas, ya, variabel bebas yang berpengaruh terhadap Y kalau tidak ada dukungan dari teori, ya. Jadi variabel X-nya ini justru harus berkorelasi karena kita mau lihat nanti berapa, hanya saja mungkin kita tidak tahu kan besarannya sebelum kita mengambil data kemudian kita olah datanya. Ya, jadi X-nya itu harus memenuhi bahwa dia tidak berkorelasi, tidak terjadi kasus multikulinaritas. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi kasus seperti itu? Nah, itulah yang bisa kita lakukan adalah X-nya itu bisa kita transformasi datanya, atau bisa kita gunakan analisis faktor atau analisis komponen utama, karena analisis faktor itu membentuk variabel yang saling bebas. Nah, nanti dari pengolahan hasil analisis faktor itu yang kita gunakan sebagai variabel bebas, ya. Jadi kalau tidak memenuhi itu. Nah, kemudian kalau terjadi kasus multikulinaritas tadi, bisa saja juga dia signifikan. Salah satu efeknya juga kalau dia berkorelasi variabel eksogennya, ya, bisa juga kita dapatkan dia signifikan tetapi koefisiennya itu bernilai negatif, padahal secara teori dia berpengaruh positif. Kan kalau koefisiennya negatif berarti kan dia berpengaruh negatif kan. Nah, padahal secara teori dia berpengaruh positif. Nah, itu juga bisa diakibatkan karena adanya kasus multikulinaritas tadi. Jadi pertama bisa tumpang tindih, ya, katakanlah X1 dan X2 mempunyai korelasi yang signifikan, maka X2 tidak signifikan, tapi X1 yang signifikan karena mungkin sudah diwakili oleh X1. Kemudian yang efek yang kedua yang bisa terjadi, dan itu sebenarnya bisa dibuktikan, dijelaskan secara matematika, ya, itu ada dibahas untuk analisis di analisis regresi sebenarnya itu bisa kita lihat dari secara matematikanya, ya, efek dari adanya korelasi antara variabel X-nya. Yang tadi bahwa koefisiennya bisa kebalikan dari tanda dari teorinya. Jadi mungkin yang kita dapatkan dia berpengaruh negatif, padahal dari teorinya dia berpengaruh positif. Jadi mungkin itu juga bisa digunakan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berpengaruh dari variabel kita, kalau misalkan mau dibuat seperti itu tidak apa-apa juga, nanti pengaruh langsungnya yang dijelaskan, atau bisa dikeluarkan mediatornya, variabel mediatornya, kemudian ya kembali ke analisis regresi linear berganda, ya, untuk kita lihat kembali, ya. Oke, begitu Dek Rahmat. Iya, Rahmat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya perlihatkan ke yang pengolahan datanya. Di R ada beberapa cara untuk pembacaan datanya. Ada bisa langsung dari Excel diimport, dari data yang tersimpan di SPSS juga bisa,
hanya perlu diaktifkan package-nya. Kalau saya sih terbiasanya saya simpan dulu di data Excel, kemudian saya simpan dalam file CSV. Ya, jadi kalau misalkan kita mau simpan, saya biasanya begitu, yang ya yang kebiasaan kita saja sih. Misalkan saya simpan di sini jalur, ya. Nah ini di sininya kita ubah. Kan kalau yang kita tidak boleh kan yang defaultnya itu Excel workbook. Nah ini yang kita pilih. Kan ada beberapa yang CSV yang kita ambil. Ada limited, ya. Nah, nanti kita simpan. Nanti yang ya, biasanya saya seperti itu yang saya gunakan. Nanti tinggal kita panggil. Ini yang JASP. Jadi sebenarnya ini R juga. Saya perlihatkan dulu yang di R. Ya. R. Nah, di package yang diperlukan untuk analisis jalur dengan STEM nantinya itu adalah package lavaan, jadi latent variable analysis, kalau nggak salah. Ini ya. Ini yang perlu kita install package-nya di RStudio, ya. Semplot, hanya tadi saya ada masalah di ininya, di semplotnya, mungkin mau di update R-nya, ya. Saya coba tadi, ternyata dia kayaknya ada mau di update mungkin. Yang sebenarnya yang semplot ini adalah untuk membuat diagramnya, diagram jalurnya. Tapi kalau analisisnya sendiri di package ini, ya, di lavaan. Nah, kemudian karena saya sudah punya data CSV, jadi sebenarnya di sini ada, kalau kita mau impor data, ya, ada dari Excel, dari SPSS, ya hanya memang biasa diaktifkan dulu kalau kita mau memanggil mengimpor data tersebut. Nah ini yang membaca datanya, ya, jadi data yang saya simpan tadi di Excel, tapi ekstensi CSV. Jadi saya panggil datanya di ini di Excel tadi. Nah ini ada datanya. Bisa juga mungkin Ibu Aswi tampilkan langsung foldernya, di mana letak dari data tersebut. Yang tiap-tiap orang mungkin berbeda cara memanggil datanya, ya. Kalau saya biasa karena dilupa di mana letaknya, maka saya gunakan perintah ini. Jadi dia akan munculkan jendela tadi apa namanya, folder atau file yang kita ingin pilih. Nah, jadi bisa juga langsung kalau kita tahu lokasinya bisa tinggal dinyatakan D dan seterusnya, misalkan di folder D. Kemudian ini untuk datanya, jadi data tadi yang ada di Excel ya agak lambat. Lama membacanya.
Nah, ini tadi data yang kita baca dan dari Excel ya di KPMG. Nah, yang selanjutnya itu adalah membuat modelnya, model jalurnya ya. Jadi rancangan diagramnya tadi itu sudah kita buat nih dari teori toh. Jadi kita sudah tahu nih ini ke arah ke sini, arah ke sini. Jadi model jalurnya sebenarnya sudah jadi, tinggal nanti nilai-nilainya yang kita estimasi ya. Jadi dari yang data tadi ya KB ya, jadi ini ada untuk M titik jalur, ini adalah nama modelnya ya, nama modelnya ya, kita mau membuat model jalurnya, kemudian sama dengan boleh menggunakan tanda semendingan, boleh lebih kecil, kemudian ada tanda hubung. Nah, ini harus diawali dengan tanda petik untuk persamaan strukturalnya, diawali dengan tanda petik, kemudian kita buat ini modelnya, jadi sama dengan Y sama dengan beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3. Ya, jadi seperti itu modelnya. Jadi KB tadi kemampuan berkomunikasi, kemudian jadi variabel endogennya dulu, ya, kemudian dihubungkan dengan ini ada tanda tilde, tanda apa sih? Kayak tak hingga ya, tapi bukan yang baku sambung. Yang tilde, yang S baring, ya huruf S. Ya, kalau di komputer itu dibawanya escape yang sama-sama ki dengan tanda apa ini? Sebelahnya tanda seru kalau di komputer. Ya, nah itu penghubung antara variabel endogen dengan eksogen. Ya. Jadi A1 adalah koefisien jalurnya. Ya. A1 kali FB adalah variabel fasilitas belajar. Perlu ada tanda kali, tanda bintang di situ, karena kalau kita langsung ambil ki S1 FB, maka dia anggap ki sebagai satu variabel saja itu. Dan variabel itu adalah namanya A1 FB, tapi karena A1 ini adalah koefisien, maka kita kasih ke situ tanda kali. Ya. Tanda kali dengan FB. Nah, begitu pula dengan ini. Jadi A2 ini adalah koefisien untuk kualitas pengajar. Kemudian A3 adalah koefisien untuk motivasi belajar. Jadi dijumlahkan, jadi itu tadi bahwa dia bersifat aditif. Ya, analisis jalur. Jadi kita variabel itu kita bisa nyatakan dalam bentuk ini. Jadi bukan diperkalikan ya. Jadi analisis jalur tidak masuk di dalamnya misalkan FB kali variabel KP. Tidak masuk itu karena itu bukan aditif. Ya, jadi sudah masuk multiplikatif kalau itu. Nah, kemudian yang mediatornya, ya, mediatornya itu adalah motivasi belajar sebagai endogen mediator, motivasi belajar, ya sama dengan, tapi di sini kan pakai KI ya, kalau modelnya pakai KI ini. Sama kalau ini regresi juga begitu kemarin kan, tapi kita pakai fungsi linear model di LM dalam kurung, kemudian variabel bebas, variabel terikat, kemudian tanda tilde, kemudian variabel ininya bebasnya. Hanya variabel bebasnya dia tidak mencantumkan koefisiennya, ya, tidak mencantumkan koefisiennya kalau di analisis regresi. Jadi kemudian fungsi yang digunakan adalah LM. Saya tidak tahu dia di package stat kayaknya ya. Jadi ini modelnya. Jadi kita buat dulu apa namanya, model jalurnya. Kalau misalkan lebih dari satu kita buat saja buat di bawahnya. Nah, kemudian ini untuk menentukan estimasi pengaruh tidak langsungnya. Nah, kita lihat tadi, jadi ini kita buat pengaruh tidak langsung yang pertama ya, untuk fasilitas belajar. Ya, jadi kita ambil ya, jadi A3 untuk koefisien dari mediatornya.
dikali dengan koefisien dari fasilitas belajar di model mediator. Jadi A3 dikali dengan A4. Ya, jadi sebenarnya bisa kita lihat dari jalur-jalur yang kita buat. Kemudian pengaruh tidak langsung yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung dari KP. KP berarti koefisiennya mediator, ya, dikali dengan koefisien KP di model mediator. Jadi ini sorry ada A5. Ya, jadi ada 5. Nah, nanti kita tentukan. Kemudian totalnya itu pengaruh langsungnya, ya, pengaruh langsungnya untuk FB, ya, jadi secara keseluruhan ini A1, A2, jadi bisa juga dipisah-pisahkan. Jadi A1 tambah A2 untuk FB dan KP, kemudian tidak langsungnya. Ya, boleh juga tidak diminta sih kalau ini. Nah, kemudian ini modelnya kemudian nanti ditutup dengan pasangannya tanda petik tersebut. Ya. Jadi pasangannya. Nah, kemudian untuk estimasi parameter-parameter tersebut, kita perlu fungsi SEM. Ya, fungsi SEM ini ada di dalam package lapangan ini. Ya, jadi model jalur. Jadi ini nanti hasilnya nanti tinggal kita lihat summary-nya. Ya. Tapi ini nanti tidak muncul Ki, karena bermasalah tadi dengan SEM plot-nya. Jadi kalau ini kita run ini, kemudian kita run ini model jalur. Kemudian saya ambil langsung summary ini. Ini hasilnya. Nah, kita lihat untuk model KB tadi, kemampuan berkomunikasi, ya, nilai signifikannya, ini estimasinya, estimasi parameternya A1, A2, A3, kita dapat. Kemudian model untuk mediator, koefisien A4, A5, jadi ini estimate yang koefisien jalur. Nah, kita lihat di sini nilai signifikannya. Oke, kemudian ini adalah nilai variansi. Sebenarnya juga bisa diminta nilai R kuadratnya, ya. Ibu tadi lupa masukkan. Ini varians yang di bawah. Jadi yang di pertama ini adalah sama yang kita dapatkan tadi di apa namanya SPSS. Jadi yang ini. Kemudian kalau ini langsung dia munculkan ininya apa namanya? Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsungnya dia signifikan atau tidak, ya. Jadi dia kita ini, tapi kok ini hasilnya jadi sama, ya. Jadi ini yang saya maksudkan, kalau di SPSS kan kita harus hitung tersendiri, kalau ini kan bisa kita minta, ya. Jadi kita bisa minta. Nah, kalau di ARC tentu kita buat seperti kayaknya ada kesalahan di indirectnya ini, kenapa dia bisa sama nilainya. Nah, kalau di ARC kita kan harus buat ini, dan kemudian dia sangat sensitif ketika judul kolom itu atau variabel yang kita gunakan, yang kita baca di data itu. Jadi misalkan ini, ya, katakanlah di judul kolomnya kan ini kan huruf besar semua. Kalau kita panggil dia dengan huruf kecil, dia tidak kenal Ki. Jadi dia sensitif sekali dengan apa yang kita tulis di dalam data. Jadi ini kan huruf besar, jadi maka saya harus gunakan juga huruf besar untuk modelnya. Kalau kita gunakan huruf kecil, dia tidak baca Ki, dia tidak kenali. Jadi itu sensitifnya di R.
Nah, ini kan kita harus buat dulu ini nih, kita buat apa namanya ininya, modelnya, persamaan matematikanya. Nah, kalau kita gunakan JASP, ini lebih cepat gimana didapat, ya, lebih memudahkan. Nah, nanti kita bisa install JASP. Ini ada beberapa, jadi ada tes. Nah, di sini kita perlu centang yang same. Kelihatan jadi JSP-nya Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Ya, nah ini yang di tanda plus ini karena di menu-menu ini di apakah namanya ini? Menu bar apakah namanya ini? Yang ada gambarnya tidak ada same di situ, maka kita lihat di sini yang di plus nanti centang kini ada same. Same nanti di dalamnya ada terbagi dua. Nah, ini sudah muncul nih. Sudah muncul mini di bar-barnya. Ada mini same. Ya. Nah, nanti klik di panel ini untuk baca datanya. Ya. Kemudian di sini ada open. Saya berterima kasih sekali sama Alif. Nah, ini datanya yang tadi yang Ibu simpan di folder analisis jalur yang sudah dalam CSV. Ya. Buka datanya. Jadi dia impor datanya. Ya, ini sudah ada baca datanya. Data yang kita simpan tadi di Excel. Nah, sekarang ini ada SEM. Nah, ini juga nanti yang kita gunakan minggu depan untuk ini ada dua. Ada structural equation modeling. Kalau kita gunakan analisis jalur, maka kita gunakan ini, analisis mediasi. Ya, kita pilih yang analisis mediasi. Kita nanti lihat hasilnya, ternyata dia lebih cepat. Nah, ini tinggal kita input datanya di prediktor itu untuk variabel eksogen, ya. Jadi dua ini saya masukkan di kolom prediktor. Kemudian yang mediator motivasi belajar, ya. Kemudian variabel endogennya yang bukan mediator masuk di outcome. Langsung mina kerja nanti. Langsung di sebelah kanan itu langsung ada hasilnya muncul. Ini agak lama. Lama tuh muter-muter ini terlalu banyak, ini saya terbuka. Ternyata lama juga dia muter-muter. Ya. Kemudian sambil menunggu itu keluar, di sini ada option, nanti di sini bisa kita pilih, ya. Kalau misalkan kita mau lihat seperti apa sintaksnya, ya sama aja tadi sebenarnya di R kuadratnya, ya. Jadi itu keluar nilainya. Jadi di option tadi, kemudian di plotnya, ini tadi yang tidak muncul di R.
di model plotnya, kemudian kita minta estimasi parameternya. Nah, ini langsung keluar nih hasilnya. Tidak ada memang judulnya ya, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Dia langsung kenal yang mana pengaruh langsung, yang mana pengaruh tidak langsungnya. Nah, ini hasil estimasinya, ya, hasil estimasinya, signifikannya. Ya, jadi ini muncul hasilnya. Nah, kemudian pengaruh totalnya untuk setiap variabel, ya, muncul R kuadratnya, ya, yang sama tadi kita dapat di SPSS. Kemudian ini langsung keluar, dia gambar sendiri diagramnya. Sebenarnya di R juga tadi, cuma package semplotnya Ibu mungkin mau di-update ke dia. Langsung muncul, ya. Saya lihat nanti dulu sengaja tampilannya. Sintaksnya ini sama sintaks tadi, ya. Yang Ibu tadi salah barangkali di sintaks ini. Sama sih, satu kali. Atau di mana salahnya, kenapa beda tadi ini? Kenapa nilainya muncul sama? Jadi ini sintaksnya, jadi sama yang di, kalau kita misalkan mau buat di R. Nah, ini keluar nilainya. Pengaruh langsungnya FB ke KB ini 0,04, KP 0,06. Nah, kemudian ini adalah nilai korelasi antara FB dengan KP. Ini nilai korelasinya kecil 2, ya. Kemudian yang ini bertumpuk jadi 0, ya. Jadi ini untuk yang nilai variabel apa namanya? 0,03 kali 0,57 untuk dapat ininya, untuk dapat apa namanya, tidak langsungnya, ya, dan tidak langsungnya. Ini hasilnya. Jadi totalnya. Jadi di sini dia munculkan juga nilai signifikan totalnya, kemudian tidak langsungnya. Di sini tadi Bu salah, di ini tadi salah. Ya. Jadi langsung dimunculkan. Nah, ini bagusnya JAST. Nah, ini nih hasilnya. Jadi kita bisa minta. Nah, di sini juga ada beberapa yang ada di tes, ANOVA, regresi, analisis faktor, ada juga. Nah, ini R kuadratnya, ya. Kalau kita mau menentukan errornya di. Oke. Saya kira itu barangkali untuk hari ini tentang analisis jalur. Jadi apa namanya, ketika kita mau melihat hubungan antar variabel, kemudian kita memiliki variabel antara, ya, maka disarankan menggunakan analisis jalur. Dengan catatan bahwa variabel-variabel yang kita miliki itu semuanya terukur datanya, ya. Jadi kita ambil langsung datanya, ya. Jadi dia bukan merupakan satu variabel laten. Kalau dia variabel laten yang kita akan olah nanti, maka itu yang kita gunakan dalam SEM. Oke, siapa tahu nanti ada yang berminat mau, tapi yang angkatan 2020 ini, yang sudah menyusun proposal 2020 ke 2019, ada beberapa yang menggunakan ini analisis jalur, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Jadi untuk kajian teorinya, yang matematikanya, ya, yang perkalian matriks, ya, di analisis jalur ini di R tadi, ya, kalau kita mau menggunakan analisis jalur, bisa juga bukan data asli yang kita input,
bisa juga data covariance-nya, ya. Data matrik varian kovariannya yang kita masukkan itu juga bisa diolah, ya. Jadi misalkan kita punya informasi hanya data matrik varian kovariannya, itu bisa kita olah. Tapi kalau misalkan ada data aslinya sih berarti data aslinya saja yang kita input. Tapi nanti yang diolah itu adalah data yang sudah distandarisasi. Ya, makanya tadi tidak muncul intercept di model. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Jadi minggu depan kita kembali ke Rabu, ke jamnya semula, Rabu jam 4 insya Allah. Kalau ada yang sempat bisa baca-baca tentang SEM, analisis faktor, ya. Ya, karena di SEM juga digunakan analisis faktor untuk variabel latennya, ya, itu diproses dengan menggunakan analisis faktor. Oke, jadi silakan mau download R kah atau mau download yang install R atau mau install JASP, silakan, ya, yang mana dianggap lebih mudah untuk pengolahan data. Karena dua-duanya ini tidak berbayar, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan ini. Jadi yang materi untuk selanjutnya itu buka-buka lagi buku S1 ya. Karena itu kalau di UNM itu di mata kuliah statistika terapung pendidikan, ya. Ya, mungkin sedikit-sedikit yang disampaikan. Baik, kita akhiri pertemuan siang ini, ya. Tidak ada lagi yang bertanya, ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Mungkin bagus dibagi kelompok nih. Banyak yang keluar, jadi susah kayaknya kalau dibagi sekarang kelompoknya. Sebentar sore, Pi, sampai kami supaya jangan langsung keluar setelah mata kuliah.